Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik rule of law. Jadi, rule of law itu sebenarnya adalah teori tentang negara hukum. Dan itu diperkenalkan oleh A.V. Dicey dan berkembang di negara-negara Anglo-Saxon. A.V. Dicey itu menguraikan 3 ciri penting dalam rule of law. Yang pertama yaitu adanya supremasi hukum. Kemudian yang kedua adalah persamaan di hadapan hukum atau orang biasa menyebutnya equality before the law. Maksudnya bahwa kalau negara itu menamakan dirinya sebagai negara rule of law, maka harus ada persamaan di hadapan hukum bagi seluruh warga masyarakatnya. Kemudian yang ketiga adalah perlindungan hak-hak individu oleh konstitusi. Jadi sebenarnya intinya rule of law itu sama dengan Rechtsstaat. Hanya saja kalau rule of law itu istilah yang biasa dipakai oleh negara Anglo-Saxon. Sedangkan kalau Rechtsstaat itu adalah istilah negara hukum yang biasa dipakai oleh negara-negara kontinental, Eropa kontinental. Prinsipnya adalah sama. Nah, sedangkan kalau kita bicara tentang sosialis legal, yaitu memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya adalah bersumber pada paham komunis. Jadi, paham komunis itu menempatkan hukum sebagai alat untuk mewujudkan sosialisme dengan mengabaikan hak perseorangan. Jadi, negara yang berdasarkan paham komunis itu, dia tetap memiliki aturan. Tetapi aturan itu mengabaikan hak-hak perseorangan atau hak individu. Kemudian yang kedua adalah hak-hak individu harus melebur dalam tujuan sosialisme yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Jadi karena mengutamakan kepentingan masyarakat sehingga hak-hak individu itu dilebur, ya, bahkan dihilangkan. Nah, paham komunis itu juga bersifat sekuler dan ateis. Dan karena dia sekuler dan ateis, maka dia anti terhadap nilai transendental. Jadi tidak mengakui adanya Tuhan. Sedangkan karakteristik nomokrasi atau Islam adalah bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabi dan Ar-Ra'yu dengan unsur-unsur pokok. Yang pertama adalah kekuasaan sebagai amanah, kemudian musyawarah, keadilan, persamaan, dan pengakuan dalam perlindungan terhadap hak asasi individu atau perseorangan. Peradilannya bebas, perdamaian, kesejahteraan, dan ketaatan rakyat pada hukum. Jadi kalau nomokrasi Islam itu hampir sama dengan Rechtsstaat, rule of law, tetapi sumbernya adalah dari Al-Quran. Kemudian juga bersumber dari Sunnah Nabi dan Ar-Ra'yu. Tapi intinya hampir sama dengan Rechtsstaat, hampir sama. Yang sangat berbeda adalah paham sosialis. Sedangkan yang kelima adalah karakteristik dari negara hukum Pancasila. Jadi, bicara tentang negara Indonesia itu sangat unik, sangat konvergen begitu. Jadi, negaranya adalah negara hukum, tetapi
merupakan konvergen antara Rechtsstaat dengan rule of law. Oleh karena itu, negara hukum yang dianut di Indonesia yaitu negara hukum Pancasila. Menurut Sumantri, negara hukum Pancasila itu ada beberapa unsur. Yang pertama adalah pengakuan terhadap jaminan hak asasi manusia bagi warga negara. Jadi sama, rule of law juga sama, Rechtsstaat juga sama. Tetapi di Indonesia tidak ingin menamakan itu, walaupun di Undang-Undang Dasarnya jelas berbunyi negara hukum atau Rechtsstaat. Tetapi labelnya adalah negara hukum Pancasila. Adanya pembagian kekuasaan, jadi bukan pemisahan di Indonesia. Kemudian, yang ketiga, bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, pemerintah harus selalu berdasarkan atas hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis. Jadi, kalau negara hukum di Indonesia berdasarkan Pancasila itu diakui adanya hukum-hukum yang tidak tertulis. Di dalam penyelenggaraan negara ada hukum yang tidak tertulis, yaitu konvensi. Nah, ini kalau di dalam paham Rechtsstaat, rule of law nggak ada, tapi di Indonesia ada seperti itu. Kemudian yang keempat adalah adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Normatifnya adalah kekuasaan kehakiman itu merdeka. Dan itu di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman tercemin adanya kekuasaan kehakiman itu merdeka. Tidak bisa diintervensi. Kalau kemudian dipertanyakan, itu tidak benar, Bu, karena kekuasaan kehakiman juga bisa dipengaruhi oleh pemerintah atau penguasa pemerintahan. Kalau yang seperti itu bukan penyimpangan dalam hal lembaga, tetapi itu adalah oknum. Karena memang fakta itu ada. Sedangkan kalau menurut Padma Wahyono, bertitik pangkal dari asas kekeluargaan yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi negara hukum Pancasila itu menurut Padma Wahyono itu harus bertitik pangkal dari asas kekeluargaan. Kemudian yang kedua, asas kekeluargaan itu mengutamakan rakyat banyak. Jadi komunal. Walaupun komunal, tetap harkat martabat manusia tetap dihargai. Inilah uniknya Indonesia. Ya, jadi kalau di negara barat itu betul-betul yang namanya harkat martabat manusia secara individu itu diagungkan, dinomorsatukan. Tetapi kalau sosialis itu adalah dinisbikan atau dihilangkan. Indonesia tidak. Negara hukum Indonesia yaitu negara hukum Pancasila itu menyeimbangkan. Dihilangkan juga tidak, ditonjolkan juga tidak. Jadi, selain mengakui kekeluargaan yang mengutamakan kegotong royongan, tetapi juga tetap mengakui harkat martabat secara individu. Ya, inilah Indonesia. Nah, apa yang dimaksud dengan asas kekeluargaan? Yaitu bahwa perjanjian bermasyarakat itu betul-betul diakui. Jadi kelompok itu diakui. Nih. Nah, banyak sekali definisi-definisi, namun hampir sama. Oleh karena itu tidak saya bahas secara khusus. Yang penting adalah bahwa Anda paham negara hukum Pancasila itu merupakan konvergen atau perpaduan. Antara sosialis dengan paham liberal atau Rechtsstaat atau rule of law. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.